Halo teman-teman, mari kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan anggota. Yang pertama saya sendiri, Nahri Nugroho. Yang kedua ada teman saya Alverdat Jadika Agustino. Yang ketiga dia Arum Pratiwi. Yang keempat Khaurinisa Nur Oktavia. Yang kelima Bella Kusumawati. Yang keenam Fajar Wiswatun Hasanah. Nah, mari kita belajar mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua mengenal ciri-ciri dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah mengetahui contoh-contoh yang relevan. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Mari kita belajar. Saya akan memberikan waktu kepada teman saya, kepada Mbak Diah untuk memberikan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Silakan. Terima kasih Mas Nahar atas kesempatannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi mempunyai tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi seluruh siswa dan menjadi jembatan bagi kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Oke, saya kembalikan kepada Mas Nahar. Oke, yang kedua, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bersifat proaktif. Guru secara proaktif dari awal pembelajaran sudah mengantisipasi kelas dengan merencanakan pembelajaran untuk siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya, siswa yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya tidak akan diberi tugas tambahan. Namun, mereka diberi tugas lain yang dapat menambah keterampilan siswa. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Guru selalu memberi asesmen pada siswa dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan siswa dalam setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, berorientasi pada siswa. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan siswa daripada menyajikan informasi kepada siswa. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas Nahar. Baik, masih di materi kedua, yakni hal-hal yang diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah memetakan kebutuhan belajar. Guru harus memahami kebutuhan belajar siswa seperti minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Adapun yang ketiga adalah menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan pada pembelajaran. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran pada siswa seperti konten, proses, dan produk. Yang terakhir, menyiapkan bahan dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya kembalikan lagi ke Mas Nahar. Yang ketiga, ada contoh pembelajaran yang relevan. Guru melakukan asesmen awal kepada seluruh siswa. Hasil dari asesmen tersebut digunakan untuk pemetaan minat dan gaya belajar siswa. Kemudian dilakukan asesmen materi IPA untuk menentukan tingkat kesiapan dan penguasaan materi. Setelah itu, guru menyusun rancangan pembelajaran yang disusun berdasarkan analisa hasil asesmen. Kemudian siswa terbagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok dipimpin oleh satu siswa yang memiliki kemampuan paling baik pada materi tersebut sebagai tutor kepada teman yang lain. Setelah itu, siswa melakukan proses belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, siswa menentukan sendiri produk yang akan dipresentasikan dari hasil belajar yang sudah dilakukan. Lalu, guru membuat rubrik penilaian. Pada pertemuan berikutnya, siswa mempresentasikan hasil belajar dan guru melakukan konfirmasi. Guru memberikan umpan balik
terhadap siswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil diskusi kelompok adalah pembelajaran diferensiasi di mana guru menyesuaikan mengenai kebutuhan setiap siswa untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan memudahkan guru untuk membagi atau mengelompokkan siswa sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi ini bersifat proaktif dan membuat siswa lebih memahami materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa coret-coret di bawah ya. Terima kasih.